Buang air besar atau BAB pada bayi bervariasi untuk tiap bayi, baik dalam hal frekuensi per hari, konsistensi maupun harinya. Ada yang BAB setiap hari dan ada yang tidak setiap hari. Orang tua seringkali membandingkan pola BAB bayinya dengan bayi lainnya. Bila frekuensi BAB pada bayi tidak setiap hari, apakah ini tanda sesuatu yang membahayakan atau tidak? Ayo kita tanya ahlinya. Tonton video ini sampai tuntas, jangan skip videonya agar didapat informasi yang lengkap. Banyak orang tua berpendapat bahwa bila bayi mendapat ASI, tidak mungkin mengalami sembelit atau konstipasi. Bayi mendapat ASI mungkin BAB beberapa kali dalam satu hari, terutama pada bayi dengan usia beberapa minggu pertama kehidupannya. ASI mengandung pencahar atau laksatif alami, sehingga feses bayi cenderung lunak, kuning, dan mudah dikeluarkan. Bahkan, bayi dengan ASI dapat langsung BAB setiap habis menyusuin. Frekuensi BAB pada bayi dipengaruhi oleh usia bayi, cairan yang dikonsumsi, dan makanan bayi. Ada kalanya pada bayi yang lebih besar dapat tidak BAB lebih dari 1 minggu. ASI adalah makan terbaik bagi bayi, mudah diserap sehingga tidak banyak terbentuk kotoran yang harus dibuang. Bayi dengan susu formula, kotorannya cenderung lebih besar, lebih keras, lebih kering, dan frekuensinya lebih jarang, dan tidak mengotori popoknya atau celananya. Pastikan dalam mempersiapkan susu formula, baik jumlah bubuk maupun jumlah cairannya. Di sini kita membedakan feses dari bayi yang mendapat ASI dan yang mendapat susu formula. Bayi yang mendapat ASI, frekuensi BAB-nya cenderung lebih sering, 2-12 kali per hari. Fesesnya berwarna kuning, konsistensinya lunak, berbusa dan berbiji, serta berbau asam. Sedangkan bayi yang mendapat susu formula, frekuensi BAB-nya cenderung lebih jarang, berwarna kuning kecoklatan, konsistensinya seperti mentega atau selai dengan volume yang besar, dengan bau feses yang menyengat. Bayi dikatakan mengalami konstipasi atau sembelit bila konsistensi fesesnya keras, kering seperti pelet, dan tidak mengotori popok atau celananya. Frekuensi BAB-nya tidak sesering bayi normal, dan saat BAB bayi menangis dan terlihat kesulitan untuk mengeluarkan fesesnya atau kotorannya. Konstipasi ini dimulai saat bayi mulai mendapat makanan padat atau makanan solid yang rendah serat. Apa penyebab konstipasi pada bayi? Di antaranya adalah ASI atau cairan yang kurang. Yang kedua, anak dalam kondisi kekurangan cairan atau dehidrasi. Protein pada susu formula dapat menyebabkan konstipasi pada bayi tertentu. Dan kadar besi yang rendah. Bila bayi Anda tidak BAB selama 5-6 hari, bagaimana sikap kita? Apakah ini tanda konstipasi atau sembelit pada bayi? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita lihat bayinya. Apakah bayi terlihat rewel atau tidak? Bila bayi tidak terlihat rewel, konsistensi fesesnya lunak dan tidak kering, perutnya lunak dan tidak teraba massa feses di perut bayi, ini bukanlah suatu konstipasi atau sembelit pada bayi. Orang tua harus tahu tanda bahaya bila bayi tidak BAB atau konstipasi, sehingga harus membawa anaknya ke dokter. Yang pertama, perut bayi terlihat tegang dan terasa sakit. Tidak BAB lebih dari 2-3 hari, disertai demam, ada muntah, perdarahan saat BAB atau diarenya berdarah, perut terasa penuh. Bila bayi tidur, pada perabahan perut akan teraba kotoran yang mengeras di perut bayi, atau berat badan bayi tidak naik-naik, atau terjadi penurunan berat badan. Bagaimana cara mengatasi sembelit atau konstipasi pada bayi? Yang pertama, kita jangan membiasakan menggunakan laksatif atau pencahar, terutama yang dimasukkan ke dalam anus bayi, kecuali dengan rekomendasi dokter anak. Pastikan bayi mendapat cukup cairan, baik melalui ASI maupun susu formula. Mandi dengan air hangat untuk merelaksasi dinding perut atau usus bayi. Kita lakukan pijat bayi, pijat pada perut bayi dengan lembut, dengan arah melingkar sesuai jarum jam. Atau kita letakkan bayi pada punggungnya dan lakukan gerakan seperti mengayuh sepeda. Ini dapat merangsang BAB pada bayi. Bagaimana sikap ibu yang mempunyai bayi mengalami konstipasi? Bila ibunya masih menyusuin bayinya, masih memberikan ASI-nya, pastikan ibunya minum cukup cairan, baik berupa air, jus buah atau susu. Tingkatkan makan sayur dan buah untuk meningkatkan suplementasi serat di ASI ibu. Jangan lupa setelah menonton video ini untuk subscribe,
like, share, dan komen ya untuk channel Kesehatan Anakku.